Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, eh, mohon maaf saya berpindah dari aplikasi Zoom ya, yang biasanya kita gunakan, meskipun itu masih Zoom yang gratis, ke Huawei karena berhubung ini juga ada bantuan. Jadi saya mau coba dulu lihat apakah cloud meeting ini yang dari Huawei ini bagus ya. Jadi bisa dibandingkan nanti dengan yang Zoom. Kira-kira yang mana lebih bagus. Karena berhubung ini kita dikasih akun free selama 2 tahun ya. 2 tahun, jadi kita maksimalkan yang ada. Baik, untuk pertemuan ketiga ini, pada mata kuliah statistika matematika, kita akan membahas mengenai fungsi massa peluang dan atau fungsi densitas probabilitas ya. Kalau sebelumnya di pertemuan kedua kita mengenal saja atau membuat fungsi massa peluang dari beberapa kejadian ya yang pernah Anda alami waktu di SMA. Nanti di sini kita akan membahas bagaimana caranya membuktikan beberapa fungsi bahwa dia masuk kategori fungsi massa peluang ataukah fungsi densitas probabilitas. Jadi indikator yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini yaitu diharapkan Anda setelah belajar materi ini bisa menjelaskan pengertian apa itu fungsi densitas, ya, probabilitas ataukah fungsi massa peluang. Ya, seperti yang saya jelaskan di pertemuan kedua, fungsi massa peluang itu ada beraneka ragam namanya ya, tergantung dari buku literatur apa yang Anda gunakan. Jadi kalau di buku yang pegangan sekarang yang diwajibkan yaitu bukunya Prof. Arif, dia menamakan eh, fungsi massa peluang. Tapi di beberapa buku ada yang juga menamakan sebagai fungsi densitas probabilitas. Fungsi densitas probabilitas itu sebenarnya secara umum. Jadi ada beberapa literatur juga lebih spesifik dia mengatakan fungsi densitas probabilitas untuk variabel diskrit. Jadi kita masih berbicara mengenai variabel diskrit atau di bukunya Prof. Arif itu dia menamakan istilah varik ya. Materi ini akan Anda materi ini bisa Anda download di Spada ya. Materi jah. Juluk pian na juluk. Iya Pak, iya Pak. Oke. Eh saya kunci ya, saya tidak aktifkan dulu unmute-nya, jadi nanti kalau memang ada yang mau bertanya silakan diaktifkan kameranya karena berhubung tadi ada beberapa kondisi yang menyebabkan ya pembelajarannya terganggu. Jadi kita lanjut ke slide berikutnya. Eh untuk memahami konsep atau materi ini, jadi ada beberapa materi yang harus Anda ingat, yaitu pertama mengenai variabel random sesuai dengan pertemuan kedua. Yang kemudian materi kedua itu kombinasi, kemudian yang ketiga itu notasi sigma, yang keempat itu peluang, yang kelima itu deret McLaury. Saya lupa apakah ini dipelajari di PDM ya, ataukah di analisis real ya. Derek McLaury yaitu Derek Tyler ya, Derek Tyler. Kemudian
dalam deret McLaury itu sebenarnya adalah bentuk khusus dari deret Taylor ya, deret Taylor yang ini. Bentuk umumnya itu ini fx sama dengan fx0 ditambah x kurang 0 per 1 faktorial pangkat 1 dikali turunan pertama fx0 ditambah x kurang x0 pangkat 2 per 2 faktorial kali turunan kedua fx0 sampai turunan ke m ya. Nah, ini deret Taylor secara umum, tapi ketika nilai x0-nya ini adalah sama dengan 0, maka dia dinamakan deret McLaury. Ya, dinamakan deret McLaury. Ya, asumsikan ada fungsi eksponen yaitu fx-nya sama dengan pangkat x. Jadi ketika kita bentuk ke dalam deret McLaury sesuai persamaan berarti fx-nya sama dengan pangkat 0 karena kita ambil x0 itu sama dengan 0. Nah, kemudian ditambah pangkat x dikurang pangkat 1 per 1 faktorial dikali turunan dari ini. Turunan dari pangkat x kan pangkat x. Kemudian tetap x0-nya adalah, di sini tadi bukan pangkat 1, tapi pangkat 0 ya. Ya. Kemudian di sini turunannya kan tetap pangkat x ya. Kalau misalkan ada fx ya sama dengan kalau Anda pelajari di kalkulus 1, turunannya ini pasti kembali ke pangkat x. Jadi ketika turunan pertamanya itu 0, x0-nya itu sama dengan 0, berarti ini pangkat 0 atau sama dengan 1. Jadi turunannya di sini ya tetap pangkat 0. Ya. Oke. Berikutnya sampai pangkat tahingga. Nah, nanti setelah dijabarkan bentuk umumnya itu mengarah ke sini. Ya. Setelah disederhanakan itu nanti mengarah ke situ. Nah, kenapa ini perlu saya jelaskan? Karena nanti ada salah satu contoh di saya lupa contoh keberapa nanti di slide itu yang langsung secara singkat menghasilkan bahwa itu bentuk pangkat x ya. Makanya saya perkenalkan dulu di tahap apersepsi supaya nanti di contohnya tidak terlalu panjang proses menjelaskannya. Mengenai tugasnya di SPADA saya lihat yang tugas pertama itu saya acak, saya cek beberapa itu sudah masuk semua ya. Kecuali siapa namanya itu ya? Wanda atau siapa? Ya, belum terkirim karena mungkin akun SPADA-nya yang belum aktif. Jadi makanya dia belum sempat mengirim. Tapi yang lain secara umum saya lihat sudah bagus ya. Bahkan ada beberapa yang mengambil contoh apa ya, yang di luar dugaan saya kecuali apa ya yang pernah saya baca tadi malam. Itu punyanya Shirley ya. Punyanya Shirley, tugasnya Shirley yang agak sedikit apa ya, srek bagi saya karena sampelnya itu adalah 3. Kalau kita mengikuti bentuk umum dari mencari ruang sampelnya itu 2 pangkat N, berarti seharusnya itu ada 8 kemungkinan ya. Tapi saya lihat yang dia tulis itu cuma 6 ya. Nah, cuma 6. Jadi mungkin bisa diperbaiki lagi. Baik, kita lanjut mengenai materi ini. Jadi saya perlihatkan dulu gambaran secara umum pemanfaatan materi ini atau penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari.
pertama di sini diasumsikan terkadang kita ada masalah dalam kehidupan sehari-hari seperti misalkan di sini ada perusahaan jasa penjualan telur ayam yang dikelola oleh Pak Hadi, ya, punya 3 orang karyawan, ya. Setiap bulan Pak Hadi itu membayar upah sebesar 1 juta, ya. Kemudian Pak Hadi sendiri itu dapat apa ya, gaji meskipun dia pemilik misalkan perusahaan tersebut, dia tetap dapat upah misalkan 9 juta. Ah, baru eh, dia menarik kesimpulan bahwa rata-rata upah di perusahaannya itu 3 juta, ya. Rata-rata upah di perusahaannya itu 3 juta. Padahal 3 orang karyawannya itu digaji cuma 1 juta. Nah, sedangkan dia sendiri mendapat bayaran sebesar 9 juta. Oke. Jadi kalau misalkan pakai prinsip rata-rata, sebenarnya itu benar, ya. Kalau kita jumlahkan, jadi ini penjabarannya di sebelah kiri bawah. Jadi 12 dibagi 4, yaitu betul 3 juta. Tapi secara realistik itu tidak. Karena kenyataannya ternyata gaji karyawannya itu dia cuma dapat 1 juta. Nah, baru kita menarik kesimpulan bahwa rata-rata itu 3 juta. Oke? Bahkan kenyataannya tidak ada satupun karyawan yang dapat 3 juta. Baru kita menarik kesimpulan rata-rata bahwa 3 juta per orang, ya, penghasilan. Jadi itu kesimpulannya yang salah. Begitupun untuk masalah yang lain lagi. Misalkan di sini, oh sorry, ini masih contoh yang sama, ya. Cuma dia dijabarkan dalam bentuk tabel frekuensi dan diagram histogram atau diagram batang, ya, sorry. Nah, di sini terlihat bahwa rata-ratanya itu kan di sini 3 juta, ya. Nah, sedangkan 3 karyawannya itu dapat 3 juta di sini. Ya. Oke. Sedangkan dia dapat 9 juta. Nah, terlihat bahwa kesimpulan yang kita tarik tidak bisa menjabarkan sebaran datanya, ya. Karena tidak ada data yang ada di situ yang 3 juta. Ya, begitu. Di sini misalkan di permasalahan ujian, ya, ada 20 orang mahasiswa. Nah, kita dapat nilai rata-ratanya misalkan 69, ya. Di situ disimpulkan bahwa rata-ratanya itu masuk kategori lemah, ya. Karena KKM-nya misalkan itu adalah 75. Nah, tapi kalau kita lihat distribusi datanya itu dari 30 orang itu, dari 20 orang itu 13 itu sebenarnya ada di atas 75. Jadi lebih banyak daripada yang lebih rendah, ya. Yaitu cuma 7 orang yang dibawa nilai KKM. Kemudian kita menyimpulkan bahwa rata-ratanya itu 69. Artinya rata-ratanya lemah. Padahal 13 orang itu nilainya lebih tinggi dari 75. Ya, bahkan ada yang dapat 100. Langsung kita menarik kesimpulan bahwa di mahasiswa yang memprogram mata kuliah pemrograman itu lemah, padahal ada beberapa orang berapa di sini?
Ada yang dapat 100, ada yang dapat 100, 90, 90, 90, 90, 80, ya. 80, 90, 80, ya. Ada lagi yang 80 ya. Nah, jadi gara-gara 7 orang saja kita menarik kesimpulan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Padahal sebenarnya ada beberapa mahasiswa yang punya kemampuan lebih ya di atas nilai KKM. Tapi kita menarik kesimpulan bahwa secara umum dia lemah. Ya, di mana sebenarnya penggunaan konsep seperti ini menarik kesimpulan nanti Anda gunakan di skripsi Anda bagaimana menarik kesimpulan ya. Dari mana menarik kesimpulan. Jadi jangan sampai Anda menarik suatu kesimpulan dari sebaran data itu salah ya. Oke, seperti itu. Seperti ini frekuensinya. Coba Anda lihat kalau kita gambarkan di diagram batang ya. Jadi rata-ratanya yang tadi 60 lebih ini di sini nilai rata-ratanya itu tidak menunjukkan sebarannya karena datanya itu banyak berkumpul di sini, banyak juga di sini. Ya. Padahal rata-ratanya di sebelah sini. Jadi ini tidak mewakili sebaran data. Ya. Jadi dia tidak bisa menjadi pacuan bahwa kesimpulan yang kita ambil terhadap sebaran data hasil ujian atau nilai pemrograman komputer misalkan mahasiswa jurusan TI itu betul ya. Nah, karena keadaan sebenarnya ternyata banyak yang terletak di nilai 80, 90, 100 ya. Padahal rata-ratanya kita ada di 60. Kesimpulannya. Kalau kita mengambil parameter rata-rata. Lalu bagaimana caranya menunjukkan bahwa distribusi data ya dan kesimpulan yang kita ambil itu dapat menunjukkan keadaan yang sebenarnya ya. Karena dari dua kasus yang saya sajikan tadi di slide awal itu kan paling sering kita ambil langsung rata-ratanya. Kalau rata-ratanya misalkan dari hasil belajar, dari rata-ratanya misalkan langsung dibawa misalkan nilai KKM langsung kita simpulkan di kelas tersebut tidak berhasil. Padahal ada beberapa misalkan ada beberapa seperti di kasus yang kedua ada yang bahkan dapat nilai 100 kan. Cuma gara-gara berapa orang yang menyebabkan nilai rata-ratanya yang jauh dari sebaran datanya. Lalu bagaimana solusinya? Kalau ingin mengambil kesimpulan yang tepat, ya, kesimpulan yang tepat, ya, salah satu konsep yang bisa digunakan yaitu fungsi massa peluang, ya, fungsi massa peluang. Oke, saya kembali ke contoh ke-6 di pertemuan sebelumnya. Di situ kan dicontohkan ada dua dadu yang mana kita fokus meskipun dadu itu mata dadu itu 1 sampai 6 tapi kita fokus sampai mata dadu keempat saja ya. Mata dadu keempat. Makanya gambarnya seperti ini. Ya. Makanya gambarnya seperti itu. Di sini variabel randomnya adalah maksimal ya, maksimal pasangan dadu ya, pasangan dadu. Pasangan mata dadu. Ternyata di sini diperoleh angka 1, 2, 3, 4. Ya, enggak usah perhatikan dulu yang ini. Ya. Lalu kalau kita jabarkan ya. Seperti ini. Kita buat fungsinya ya. Lalu yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah betul ya fungsi yang kita buat ini merupakan fungsi massa peluang? Dan jelaskan alasannya. Kalau kita perhatikan sebarannya di tabel ini, kalau kita mau buat fungsinya, dia kan seperti ini. Px adalah 1/16
untuk X sama dengan 1. Kemudian berapa lagi? 3/16 untuk X sama dengan 2. Kemudian 5/16 untuk X sama dengan 3. Dan terakhir 7/16 untuk X sama dengan 4. Dan 0 untuk X yang lain. Di slide sebelumnya, kita sudah pelajari dan menarik kesimpulan bahwa ada dua sifat umum kapan dikatakan dia fungsi massa peluang, yaitu syarat pertamanya itu nilai peluangnya itu lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kita perhatikan mulai dari yang 1, 2, 3, 4, dan yang lain itu semua terpenuhi. Ya, terpenuhi. Berarti satu syarat bahwa dikatakan dia fungsi massa peluang ya sudah terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua apa? Sigma. Ya. Sigma dari I sama dengan 0 sampai misalkan tak hingga itu adalah 1. Apa maksudnya? Penjumlahan nilai-nilai peluangnya ini harus 1. Ya, kita lihat. Berarti peluang X sama dengan 1 tambah peluang X sama dengan 2 tambah peluang X sama dengan 3 tambah peluang X sama dengan 4 tambah peluang yang lain. Kita lihat di sini dapat 1/16 tambah 3/16 tambah 5/16 tambah 7/16 tambah 0 tambah ternyata totalnya adalah 1. Berarti dua syarat ini terpenuhi. Karena terpenuhi dua syarat ini, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa fungsi ini merupakan fungsi massa peluang. Jadi seperti itu. Jadi harus terpenuhi dua syarat tersebut baru bisa kita ambil kesimpulan bahwa dia adalah fungsi massa peluang. Oke, sekarang kita masuk ke definisinya dulu khusus untuk variabel discrete ya. Variabel random discrete. Jadi himpunan semua variabel random X yang merupakan variabel yang terhitung ya, misalkan dari X1, X2 sampai Xn, maka disebut variabel random discrete ya. Fungsinya biasa ditulis huruf P ya. Ingat ini huruf P, bukan V ya, P. Jadi kalau misalkan ada nanti soal tanpa dituliskan keterangan bahwa misalkan PX ya, langsung seperti ini. Misalkan dia tulis PX, berarti kita langsung bisa terlintas di ingatan kita bahwa ini pasti discrete atau varik ya. Atau fungsi massa peluang. Jadi ketika ada simbol huruf P, PX, berarti dia berbicara variabelnya itu pasti discrete dan varik. Dan pasti itu adalah fungsi massa peluang. Jadi seperti itu. Penting untuk Anda ingat itu. Jadi PX itu biasa disebut sebagai fungsi densitas probabilitas ataukah fungsi massa peluang. Yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu fungsi variabel random varik atau discrete di sini hanya mempunyai nilai pada titik-titik tertentu, ya. Bisa dibilang nilai yang dapat dibilang baik terbatas maupun tidak yang terbatas. Maksudnya di sini terbatas itu misalkan ini sampai 70, sampai 30. Ya, yang tidak bisa dihitung ya misalkan sampai tak hingga kan di sini dicontohkan.
ya. Di sini dicontohkan ada ada percobaan yaitu menginspeksi 70 produk. Misalkan kita memeriksa di suatu perusahaan ada 70 produk, ya. Mau di variabel randomnya itu adalah banyaknya produk-produk yang cacat, ya. Tentu kalau misalkan kita memeriksa misalkan produknya apa ya? Misalkan produknya baju, ya, baju. Tentu kita hitung dalam angka 0, 1, 2. Tidak mungkin kita hitung, oh ada yang rusak baju 1,5. Ya, tidak mungkin, ya. Nah, pasti misalkan di sini produknya adalah baju, tentu tidak mungkin kita menghitung 1,5 baju, misalkan yang cacat. Nah, ini tidak mungkin terjadi kan? Pasti dia antara 1, 2, 3. Makanya dia diskrit, ya. Karena nilainya tidak bisa diambil, ya, angka negatif, ya. Misalkan juga di sini dicontohkan ada 30 pertanyaan. Ya. Misalkan dia pilihan ganda soalnya. Oke. Banyaknya jawaban yang benar. Tidak mungkin kita tulis, oh, kalau misalkan dia pilihan ganda, tidak mungkin kita tulis, oh ada 20,5 benar. Kan? Tidak mungkin. Tidak mungkin dalam satu jawaban. Selama kita berbicara kunci jawabannya itu satu, ya. Nah, kita sepakat dulu bahwa tidak ada kesalahan dalam penulisan kunci jawaban. Tetap kunci jawabannya itu cuma satu. Pasti, ya, terhitungnya itu adalah kemungkinan dari 0 sampai 30. Kalau misalkan variabel randomnya yaitu menghitung jawaban yang benar. Begitupun misalkan untuk percobaan yang ketiga, yaitu misalkan banyaknya mobil yang masuk ke tol, ya, pada jam tertentu. Ini kan biasa kalau Anda lihat laporan di TV, ya, biasa reporter itu melaporkan pada misalkan saat-saat waktu misalkan mudik atau apa, kan biasa dilaporkan, oh pada saat Hamin berapa di tol, misalkan di tol tertentu, oh sudah ada berapa mobil yang keluar, kan seperti itu. Tapi bisa saja banyaknya mobil itu sampai tidak terbatas, kan. Saking banyaknya, kan. Karena kita punya kemampuan menghitung juga, misalkan indera mata yang menghitung, ya, mencatat, ya, misalkan petugas tol yang mencatat dengan menggunakan indera matanya, pasti punya keterbatasan, ya. Punya keterbatasan. Jadi ada kemungkinan, ya, dia tidak terbatas, ya. Tidak terbatas. Untuk kasus yang ketiga. Oke. Sekarang kita masuk ke sifat-sifatnya seperti yang saya jelaskan tadi di slide awal. Ada 2 kunci utamanya, yaitu nilai peluangnya, ya, nilai peluangnya dan jumlah peluangnya itu harus 1, ya. Kalau misalkan dia terbatas sampai n, ya, berarti nilai peluangnya mulai dari peluang ke 0 sampai peluang n itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Sedangkan jika dia tidak terbatas, berarti mulai dari mulai dari 0 sampai hingga itu totalnya tetap 1, ya. Sisa simbol batas atasnya saja yang berganti untuk notasi sigmanya. Begitupun nilai peluangnya juga harus lebih besar dan atau sama dengan 0, ya. Karena di sini tidak terbatas. Oke. Itu saja sifat-sifatnya, ya. Oke. Kita lihat dulu pengertiannya. Px disebut fungsi massa peluang untuk variabel diskrit atau varik pada ruang rentang X, ya, jika dan hanya jika memenuhi 2 syarat yang ini.
Ya, seperti yang tadi sifat-sifatnya syaratnya itu harus 2, peluangnya itu harus lebih besar atau sama dengan 0 dan penjumlahannya itu harus sama dengan 1. Jadi kalau Anda sudah menemukan suatu kasus di mana dua sifat ini terpenuhi, maka dia bisa dikatakan masuk kategori fungsi massa peluang. Ya, fungsi massa peluang. Oke, kita lanjut. Di bukunya Prof. Arif Tirok, dia menamakan istilah sebarang peluang. Apa itu yang dimaksud sebarang peluang? Jadi, sebarang peluang itu adalah pasangan titik-titiknya. Jadi, nilai X-nya berpasangan dengan probabilitasnya. Jadi, ketika kita pasangkan nilai X-nya dengan probabilitasnya, maka dia dinamakan sebarang peluang, ya. Kalau di contoh sebelumnya, misalkan tadi yang di contoh 6 ya, di pertemuan sebelumnya di mana 1/5 misalkan dengan untuk X sama dengan 1, ketika kita pasangkan, nah, seperti ini 1,1/5, ya. Nah, maka ini dinamakan sebarang dan seterusnya. Untuk 2 berapa peluangnya, untuk 3 berapa peluangnya, ya, yang lain sebagainya. Jadi itu dinamakan sebarang peluang, ya. Sebarang peluang. Oke, secara umum fungsi massa itu ada 2 kemungkinan bentuknya, ya. Ada 2 kemungkinan bentuknya. Yang pertama, ada yang berupa konstanta, ya, yang seperti yang selama ini kita pelajari, ya, di 2 pertemuan, ya. Misalkan di sini PY 1/4, Y sama dengan -1, 0, 1, 2, ya. Artinya untuk X sama dengan -1, X sama dengan 0, untuk X sama dengan 1, untuk X sama dengan 2 memiliki peluang yang sama, yaitu 1/4. Jadi boleh dibuat singkat seperti ini. Tapi boleh juga ditulis PY, ya. Misalkan 1/4, 1/4, ya, 1/4, ya, 1/4, 0, ya. Untuk X sama dengan -1, ya, X sama dengan 0, X sama dengan 1, kemudian ini untuk X sama dengan 2, dan ini untuk X yang lain. Itu juga boleh kita tuliskan seperti ini. Tapi boleh juga seperti ini. Ya. Untuk bentuk seperti ini dinamakan konstanta, ya. Fungsi massa peluang yang konstanta. Boleh juga seperti ini. Ya, seperti yang selama ini kita buat. Boleh. Jadi tidak ada masalah. Ternyata selain bentuk konstanta, ada juga bentuk lain, yaitu bentuk variabel random tertentu, ya. Seperti ini. Jadi misalkan di sini dicontohkan dia menulis dalam bentuk seperti ini. Ada variabelnya X, ya. Nah, ini kalau kita jabarkan dalam bentuk konstanta, berarti di sini dia peluangnya 1/15 untuk X sama dengan 1, 2/15 untuk X sama dengan 2, 3/15 untuk X sama dengan 3, 4/15 untuk X sama dengan 4, 5/15 untuk X sama dengan 5. Dan 0, sorry masih ada lanjutannya, 0 untuk X yang lain. Oke, sekarang betul tidak dia fungsi massa peluang? Betul tidak? Dan dari kita contohkan dia fungsi massa peluang. Untuk memastikannya sesuai definisi, maka harus kita uji dengan
dua syarat tadi. Ya, contoh untuk yang pertama tadi, ini yang 1/4. Ketika berarti terpenuhi syarat pertama. Ya, apa itu terpenuhi? Yaitu nilai peluangnya lebih besar atau sama dengan 0. Karena untuk X min 1, X0, 1, 2, untuk X yang lain itu pasti nilai peluangnya lebih besar atau sama dengan 0. Lanjut, syarat yang kedua, jumlahnya itu harus 1. Nah, kita jumlahkan ini berarti 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 tambah 0. Itu pasti jumlahnya 1. Berarti kita bisa pastikan bahwa yang ini betul fungsi massa peluang yang berbentuk konstanta. Begitupun untuk yang satunya lagi, nah, harus juga memenuhi dua syarat ini. Ya. Nah, betul, ternyata nilai peluangnya lebih besar dah sama dengan 0, yaitu 1/3, 1/3, 1/3, 1/12. Kemudian syarat yang kedua, oh betul jumlahnya itu sigmanya itu sigma peluangnya itu sama dengan 1. Ya. Silakan Anda jumlahkan 1/3 tambah 1/3 tambah 1/4 tambah 1/12 dengan menyamakan penyebut, pasti totalnya adalah 1. Ya. Lanjut. Untuk yang ini, lalu bagaimana untuk yang berbentuk variabel random, Pak? Maka jabarkan dulu seperti ini, baru lihat apakah terpenuhi syaratnya. Kita lihat syarat yang pertama dulu. Oh, apakah lebih besar semua, mulai dari 1 sampai 5 maupun X yang lain? Oh, terpenuhi. Berarti karena terpenuhi, satu syaratnya sudah terpenuhi. Yang kedua, totalnya, jumlahnya. Berarti kita jumlahkan saja sigmanya, sigma peluangnya. Berarti 1/15 tambah 2/15 tambah 3/15 tambah 4/15 tambah 5/15 tambah 0 dan lain. Ya. Berarti ini totalnya adalah 1. Berarti karena terpenuhi betul ini adalah fungsi massa peluang. Cuma dia berbentuk variabel random. Ya, seperti itu. Jadi dia berbentuk variabel random. Kita lihat contoh satu ya. Contoh satu. Di sini dicontohkan ada percobaan, yaitu melempar 2 koin. Ya, melempar 2 koin. Variabel randomnya yaitu X-nya, yaitu menghitung banyaknya kemunculan ekor. Ya. Ini contohnya mirip dengan yang pertemuan sebelumnya. Ya. Untuk kejadian pertama, karena dia 2 koin, pasti ada 4. Karena 2 pangkat 2 kan 4. Untuk yang pertama, tidak ada ekornya. Ya. Yang kedua, ada ekornya. Yang ini. Ya. Yang ketiga, ada 1 juga. Yang keempat, dua-duanya ekor. Maka probabilitasnya tentu ini karena ada 1 kejadian berarti 1/4. Ini 2/4. 1/4. Kalau dibuat dalam angka desimal berarti 0,25, 0,50, dan 0,25. Kalau diikuti tadi teori dari Prof. Arif yang mengatakan ada sebaran peluang, maka yang dimaksud sebaran peluang ini, ya, pasangannya, ya, yaitu untuk X sama dengan 0, maka peluangnya adalah 0,25. Untuk X sama dengan 1, maka peluangnya 0,5.
untuk X sama dengan 2, maka peluangnya adalah 0,25. Kemudian ketika digambar berarti seperti ini. Ya. Nah, probabilitasnya itu adalah sumbu Y. Ya. Sedangkan variabel randomnya itu adalah sumbu X. Ya. Oke, kalau kita buat dalam tabel frekuensi, ya, tabel frekuensi, seperti ini. Sedangkan jika ingin kita hitung dalam bentuk formula tanpa mencaca seperti yang tadi kita lakukan, itu bisa pakai formula seperti ini. Ini namanya distribusi binomial. Yaitu cuma ada dua kemungkinan, gagal dan benar, ya. Oke, nilai rumusnya seperti ini. Jadi distribusi binomial itu adalah salah satu distribusi yang ada pada variabel random discrete. Jadi ini salah satu saja, ya. Jadi tidak selamanya nanti yang berbentuk variabel random discrete mengikuti sebaran distribusi binomial, tergantung nanti sebaran peluangnya, ya. Jadi untuk contoh satu ini dia adalah contoh variabel random discrete dengan sebarannya mengikuti distribusi binomial. Kalau kita menghitung menggunakan rumus yang tadi, ya, seperti ini, maka peluangnya itu, karena kan ada cuma dua kemungkinan, berarti peluangnya itu adalah 1/2. Karena cuma ada dua kemungkinan, maka peluangnya itu 1/2. Lanjut, banyaknya pengulangan atau N-nya itu adalah 2. Kenapa 2? Karena kita membuang 2. Kita membuang 2 koin yang sama. Karena 2 koin yang sama, berarti N-nya itu ada 2. Lanjut, nilai X-nya yaitu dari 0, kita mau mencari 0, 1, 2. Atau banyaknya angka yang, banyaknya ekor, ya. Di sini harusnya di sini banyaknya ekor yang diharapkan muncul. Karena tadi X-nya, ya, variabel randomnya itu ekor, ya. Berarti ketika kita mencari nilai peluangnya untuk X sama dengan 0, berarti ini adalah kombinasi, ya. Makanya tadi di apersepsi saya ingatkan bahwa harus Anda pahami dulu konsep kombinasi, ya. Berarti 2 kombinasi 0, peluang kejadiannya untuk X sama dengan 0 adalah 1/2. Berarti X-nya di sini X yang pertama itu adalah 0, berarti di sini adalah 0. Kemudian tentu 1 dikurang 1/2 berarti pasti 1/2. Kemudian di sini nilai N-nya 2 tadi dikurang nilai X-nya yaitu 0. Berarti di sini sudah bisa dibentuk dalam persamaan kombinasi, berarti 2 faktorial per 0 faktorial kali 2 faktorial. 1/2 berpangkat 0 itu adalah 1, kan? 1/2 berpangkat 2 itu adalah 1/4. Ketika semua ini kita kalikan, ini kan hasilnya adalah 1, ya. Berarti pasti penyederhanaannya itu adalah 1/4 atau 0,25. Ini kan sama dengan kita mencaca tadi, ya. Kita mencaca, menghitung satu-satu kejadiannya, kan? Sama hasilnya. Lanjut ke ketika X-nya atau ekornya yang muncul itu 1, berarti 2 kombinasi 1 dikali 1/2 berpangkat 1 dikali 1/2, 2 kurang 1. Ya, berarti ini kan kalau disederhanakan berarti 2, ya. 2 dikali ini 1/2 kali 1/2 berarti pasti 1/2 kalau disederhanakan, atau 2/4 lah. Atau kalau dibentuk dalam desimal berarti 0,5. Ya.
Begitupun untuk peluang yang X-nya sama dengan 2. Ya. Pasti hasilnya sama dengan yang mencacah tadi, cara mencacah, berarti hasilnya adalah juga 0,25. Nah, berarti kita sudah bisa buat fungsi massa peluangnya, yaitu P X. Nah, berarti 1/4 untuk X sama dengan 0 dan 2 ya. Nah, sedangkan 1/2 untuk X sama dengan 1 dan 0 untuk X yang lain. Oke. Lalu apakah betul ini fungsi massa peluang? Nah, kita lihat syaratnya. Oh, peluangnya apakah ini terpenuhi? Oh, terpenuhi. Nah, lanjut. Syarat yang kedua. Apakah ini terpenuhi totalnya? Kalau dijumlah. Berarti sigma dari I sama dengan 1 sampai hingga apakah itu nilai peluangnya adalah 1. Apakah terpenuhi? Nah, kita lihat. Misalkan berarti peluang 0 tambah peluang 1 tambah peluang 2. Berarti peluang untuk 0 adalah 1/4 tambah peluang untuk 1 adalah 1/2 tambah 1/4. Berarti jawabannya adalah 4/4 atau 1. Berarti karena terpenuhi dua sifat ini bahwa berarti ini betul adalah fungsi massa peluang. Ya, berarti fungsi massa peluang. Kalau kita menyelesaikan dengan aplikasi R ya, untuk yang semester 4 sekarang ya. Saya kira ini dia sudah belajar mata kuliah pemrograman ya. Pasti dia sudah kenal dengan istilah atau software R ya. Kalau Anda buat codingnya ya, ketik di konsol ya. Misalkan seperti ini, saya perlihatkan dulu. Kita cari aplikasi RStudio. Oke. Seperti ini ya. Kalau misalkan kita buat di aplikasi RStudio atau aplikasi R ya. Codingnya itu untuk yang tadi, yang kasus yang contoh 1, itu codingnya adalah B binom ya, B binom. Kemudian untuk nilai peluang yang kita cari yaitu dari 0 sampai 2 kan. Kemudian di sini ada angka 2. Apa angka 2? Karena kita melakukan 2 kali atau ada 2 koin. Kemudian 0,5 diambil dari mana? Yaitu peluangnya. Ya, peluangnya 0,5. Oke, sekarang kalau kita jalankan ya. Kebetulan saya sudah ketik di skrip ya supaya untuk menghemat waktu. Di sini terlihat ya, di bawah di konsol itu terlihat bahwa nilai yang untuk X sama dengan 0 yaitu 0,25, untuk X sama dengan 1 0,5 dan untuk X sama dengan 2 itu juga 0,25. Ini sama dengan perhitungan secara mencacah, kita hitung secara rumus meskipun ya hasilnya juga
sama, yaitu 0,25, 0,5, dan 0,25. Jadi codingnya seperti ini, debinom. Jika kasusnya seperti yang tadi. Kemudian kalau kita mau lihat gambarnya, ya, ini bisa dilakukan dengan ini, dengan perintah dplot, ya. Oke, kita run saja. Nah, di sini di bagian plot, di sebelah kanan bawah, nah, ini bisa dilihat gambarnya, sebarannya. Nah, yang X sama dengan 0 itu 0,25, 2 itu berapa, kalau 3 itu berapa. Ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi kalau ada yang mau bertanya, nanti di akhir ya, saya persilakan Anda untuk bertanya. Nah, kita lihat di contoh 2. Nah, contoh 2 di sini dia mengambil kasus misalkan akan ada pengiriman 20 laptop ya. Ya, misalkan Anda belanja di e-commerce ya, kan selalu ada kemungkinan produk yang dijual itu kan kita kan tidak lihat secara langsung kan, kita tidak lihat secara langsung bahwa oh betul eh, barang yang kita dikirim atau barang yang nanti kita terima itu adalah barang yang tidak cacat. Di sini dimisalkan kalau misalkan Anda belanja 20 laptop, ya, ada kemungkinan 3 diantaranya itu adalah produk cacat. Ya. Jadi misalkan kalau saya, toh, jadi kalau misalkan di sini dari 20 pasti ada 3 ya. Kalau misalkan saya cuma mau beli 2, kira-kira ada berapa kemungkinan atau ada berapa peluang laptop yang saya beli dari 2 laptop itu merupakan laptop yang catat. Ya. Laptop yang cacat. Berarti variabel randomnya di sini adalah kemungkinan banyaknya laptop yang cacat. Ya. Karena saya cuma membeli 2, jadi ada kemungkinannya yaitu cuma 0, 1, dan 2. Artinya tidak ada yang cacat di antara 2 itu, ataukah ada 1 yang catat di antara 2 laptop yang saya beli, ataukah dua-duanya laptop yang saya beli itu cacat. Ya, seperti itu. Itu kan kemungkinannya. Kalau kita hitung dengan prinsip distribusi hipergeometrik yang merupakan salah satu distribusi yang ada di variabel random discrete. Ya, bentuk umumnya seperti ini. Ya, ya. Jadi 3 itu tadi ada 3 kemungkinan yang cacat. Ya. Kemudian 17 dari mana? Dari 20 dikurangi 3. Ya. Kemudian X-nya ini nanti ya tergantung berapa laptop yang Anda mau beli. Ya. Oke. Kemudian 20 ini diambil dari mana? Totalnya. Sedangkan X-nya itu adalah laptop yang Anda mau beli. Ada 2. Sekarang berapa peluang saya membeli ya atau di antara 2 laptop yang saya beli itu tidak ada yang cacat ya. Peluangnya itu adalah 3/190. Yang ini dari mana? Ini kombinasi. Ini juga kombinasi. Ya, penyebutnya juga kombinasi.
Setelah disederhanakan, maka diperoleh 3/190. Kemudian bagaimana kemungkinan atau berapa besar peluang dari 2 laptop yang saya beli, salah satunya itu cacat. Ya, salah satunya itu cacat. Peluangnya itu adalah 51/190. Oke. Kemudian yang terakhir, berapa besar kemungkinan atau peluang 2 laptop yang saya mau beli atau saya akan beli dari toko retail itu, penjual itu, yang kedua-duanya kemungkinan itu adalah produk yang cacat, ya, yaitu 68/95. Oke, kalau kita cari desimalnya berarti kemungkinan ini yang paling besar ya. Ya. Toh? Berarti fungsi massanya seperti ini. Silakan Anda buktikan. Syarat pertamanya pasti terpenuhi karena semuanya lebih besar dari 0. Kemudian syarat keduanya juga pasti terpenuhi. Sigmanya itu juga pasti sama dengan 1. Lalu apa kesimpulan dari kasus ini? Karena peluang ini Anda memperoleh produk yang cacat, ya, meskipun kalau kita lihat ya, dari 20 itu cuma 3 kemungkinan yang cacat, dan kalau kita lihat ada 17 kemungkinan yang tidak cacat. Misalkan saya akan beli 2 laptop, karena peluang kejadiannya untuk membeli di antara 2 itu ada 1 yang cacat, ada 2 yang cacat, itu lebih besar, maka kesimpulannya mending jangan beli di toko tersebut. Iya, kenapa? Karena peluang kita memperoleh produk ya yang cacat, meskipun kalau kita lihat itu dilihat secara realistis, cuma 3 di antara 20 pasti. Ada 17 kemungkinan kalau kita lihat secara tanpa pendekatan sebaran peluang ya, tanpa pendekatan sebaran peluang, ada kemungkinan 17 itu betul. Benar. Meskipun biasa terkadang kan produknya misalkan karena murah, Anda tertarik. Harusnya kalau kita lebih detail itu melihat probabilitasnya, ternyata peluang saya memperoleh 1 cacat dan 2 cacat dari 2 produk yang mungkin saya beli, ya itu sangat besar. Berarti mending saya jangan beli di toko tersebut. Meskipun dia misalkan murah, meskipun di situ murah. Jadi itu salah satu kesimpulan yang sangat bagus ya. Jadi kalau kita lihat saja secara umum dengan menggunakan rata-rata, pasti kita tidak bisa menarik kesimpulan seperti itu ya. Kalau kita ambil rata-ratanya saja atau kita lihat secara visual saja deskripsinya tadi seperti cuma 3 di antara 20 itu yang catat. Berarti ada 17 kemungkinan yang tidak cacat. Tapi kalau kita lihat secara sebaran peluang, ternyata kemungkinan kalau kita beli itu peluangnya itu kita akan memperoleh produk yang cacat di antara 2 yang kita beli. Misalkan ada 1 maupun ada 2 yang cacat, berarti mending kesimpulannya kita tidak usah beli di toko tersebut. Ya, seperti itu. Kalau kita
menggunakan aplikasi R, dia pakai coding dehyper ya. Dia pakai coding dehyper ya. Kita coba lihat di R Studio-nya. Nah, kalau kita pakai aplikasi R Studio, berarti codingnya untuk kasus yang kedua tadi dehyper ya, dehyper seperti ini. Kita run, maka diperoleh 0,7 ya, 0,26, 0,015. Kalau ini dibentuk dalam pecahan ya, maka diperoleh hasil yang sama dengan perhitungan yang manual tadi dengan pendekatan rumus ya. Ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, maka pembulatannya itu akan mendekati yang tadi, yang dihitung secara manual. Nah, di sini dilihat peluang ini kan untuk yang dua cacat ya, dari dua produk yang mungkin kita beli. Ini ada satu yang cacat dari kemungkinan dua produk yang kita beli. Jadi terlihat probabilitasnya, peluangnya itu sangat besar ya. Ya, makanya tadi kesimpulannya kalau kita lihat secara kasat mata saja di antara 20 ya itu ada 3 yang cacat. Nah, misalkan ini kan biasa itu kalau di e-commerce ya, kalau misalkan Anda beli di salah satunya misalkan produk di Shopee kan ada biasa review kan, review ya. Reviewnya. Kadang kan di situ kita bisa lihat, oh ya, misalkan di sini sudah ada 20 produknya terjual, ada 3 ternyata yang dikeluhkan oleh pembeli yang cacat. Ternyata sementara ada 17 yang memberi misalkan 5 bintang ya. Berarti bagus produknya. Ada 3 yang kurang ya misalkan. Kalau misalkan saya mau belanja lagi di situ, misalkan ada 2, meskipun ini misalkan tawarannya itu murah, kalau kita lihat dengan pendekatan sebarang peluang, ternyata kemungkinan kita memperoleh produk cacat itu sangat besar. Ya. Meskipun kalau kita lihat dengan kasat mata, oh ada 17 yang memberi bintang 5. Oh ada 3 cuma 1 bintangnya. Ini misalkan kalau kita belanja, tidak apa-apa saya sebutkan ya. Misalkan kita belanja di Shopee, toko ya, di Shopee. Oh ada 3 yang reviewnya kurang. Ada 17 yang reviewnya bintang 5. Oh dari 20 produk. Oh ternyata kalau kita lihat dengan pendekatan sebarang peluang, ternyata kemungkinan kalau kita beli, ya, kalau kita beli di toko tersebut, pasti kita akan memperoleh produk yang cacat. Apakah satu ataukah dua-duanya kalau misalkan Anda mau membeli 2 produk di toko tersebut. Ya, seperti itu. Jadi itu contoh realistis ya, sebarang peluang yang bisa kita lihat ya dalam kondisi sekarang ya, apalagi kalau yang rajin belanja belanja online di e-commerce ya, di Shopee atau di Tokopedia. Pasti tahu ini ya bintangnya ya, yang review. Oke, sekarang kita lihat di contoh ketiga. Di contoh ketiga ini dia merupakan fungsi massa peluang yang variabel ya. Fungsi massa peluang yang variabel. Diasumsikan di sini fungsinya ya seperti ini. Kemudian variabelnya mulai dari 0 sampai tak hingga ya.
Ah, di sini ditanyakan adalah nilai peluang jika X-nya sama dengan 0. Dan berapakah nilai peluang jika X-nya sama dengan lebih besar dari 2 ya. Berarti karena lebih besar dari 2 berarti mulai dari 3 dan seterusnya. Sekarang kita lihat eh, kita buktikan dulu bahwa dia merupakan fungsi massa peluang ya. Pertama-tama dipastikan dulu bahwa ini merupakan fungsi massa peluang. Caranya bagaimana? Ah, salah satu sifatnya yaitu totalnya, yaitu sigmanya itu pasti adalah sama dengan 1 ya. Sigmanya adalah sama dengan 1. Kenapa tidak langsung saja Pak disubstitusi nilai X-nya sama dengan 0? Itu tidak bisa karena ada angka C yang sama dengan di sini. C yang belum diketahui nilainya. Ada nilai C ya yang belum diketahui nilai selain nilai X. X kan nanti tergantung berapa angka yang kita mau substitusi. Berarti karena masih ada satu variabel yang belum diketahui nilainya, berarti otomatis kita harus cari dulu nilai C. Mencari nilai C ya, pakai salah satu sifat ya, sifat fungsi massa peluang, yaitu yang mana jumlah peluangnya totalnya yaitu sama dengan 1. Kalau kita jabarkan, berarti seperti ini. Karena yang bergerak adalah nilai X, ya. Karena yang bergerak adalah nilai X, berarti C itu bisa berpindah sebagai konstanta. Ya. Yang jadi masalah sekarang ini, kira-kira bagaimana bisa berubah menjadi seperti ini? Ya. Itulah yang tadi saya perkenalkan di bagian apersepsi, yaitu deret Maclaurin. Ya. Di mana tadi E pangkat X itu adalah sigma dari I dari 0 sampai hingga X pangkat N X faktorial ya. Oke, X pangkat N X faktorial. Jadi kalau ini kita jabarkan, dekatkan dengan ini, pasti dia mengarah ke sini. Ya, karena bentuk umumnya ya E pangkat ya. Kita sisa ganti ya. Oke. Karena ini sudah sama dengan 1 karena totalnya adalah 1, berarti nilai C-nya ya, di sini bisa diperoleh yaitu E epsilon berpangkat negatif lambda. Ya. Setelah diperoleh nilai C-nya, maka fungsinya bisa dirubah ya, atau sudah bisa dicari nilai peluang X sama dengan 0. Ya. Sisa disubstitusikan, maka diperoleh untuk peluang X sama dengan 0 seperti ini. Tetap E berpangkat negatif lambda. Sedangkan untuk peluang yang lebih besar dari 2, ya, yang mana yang dimaksud yang lebih besar dari 2? Yaitu peluangnya, yaitu pasti X sama dengan 3, peluang X sama dengan 4, sampai karena di sini dia tidak terbatas hingga, berarti sampai hingga.
Lalu bagaimana mencarinya? Karena sampai tak hingga kan tidak mungkin. Nah, karena diketahui totalnya ini kan, mulai dari peluang X sama dengan 0, ya, sampai tak hingga nanti itu adalah 1. Nah, berarti untuk mencari ini, nah, berarti ini dikurangi ini. Ya, makanya di sini 1 dikurang peluang X sama dengan 0, ditambah peluang X sama dengan 1, ditambah peluang X sama dengan 2. Untuk mencari yang peluang X sama dengan 3 sampai tak hingga, yang ini, kan di sini, yang di depan ini kan bisa kita cari, yang 3. Ini kan totalnya, ini kan sifat dari fungsi massa peluang, itu kan totalnya 1. Ya, totalnya 1. Kalau ini bisa dicari dengan ini, 3 suku yang terdepan kita pindahkan di sini. Berarti 1 dikurang peluang X sama dengan 0, peluang X sama dengan 1, dan peluang X sama dengan 2. Tentu untuk mencari peluang X sama dengan 0, peluang X sama dengan 1, peluang X sama dengan 2, tentu dengan mensubstitusi ke bentuk persamaannya setelah memperoleh nilai C-nya. Maka diperolehlah seperti ini. Ya. Oke, seperti itu. Itulah kenapa tadi di apersepsi saya perkenalkan deret Maclaurin supaya tidak terlalu panjang penjelasannya nanti di contoh yang ketiga. Oke, lanjut ke contoh keempat. Tetap variabel random, fungsi massa peluang yang variabel. Yang variabel. Di sini dimisalkan ada fungsinya yaitu X tambah 2 untuk X 1, 2, 3, 4, 5. Ditanyakan yaitu apakah betul itu fungsi massa peluang. Ya. Untuk memenuhi kan ada 2 syaratnya kan. Syarat yang pertama peluangnya ini pasti lebih besar dari 0. Ini pasti terpenuhi. Kenapa? Kalau kita substitusi angka 1 sampai 5 pasti semuanya ini lebih besar dari 0. Misalkan 1. Berarti 3/25. Peluang X-nya sama dengan 2 berarti 4/25. Peluang X sama dengan 3 berarti 5/25. Peluang X sama dengan 4 berarti 6/25. Peluang X sama dengan 5 berarti 7/25. Kan seperti itu. 7/25. Sekarang baru satu syarat yang terpenuhi. Lalu bagaimana syarat yang kedua? Yaitu jumlahnya berarti karena kita bergerak dari 1 sampai 5, makanya di sini di sigmanya mulai dari 1 batas atasnya 5. Ya. Kemudian kita sisa jumlahkan sesuai tadi penjabarannya. Ternyata terpenuhi, totalnya adalah 1. Karena 2 syarat ini terpenuhi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa itu betul adalah fungsi massa peluang. Oke, seperti itu. Sama dengan yang contoh keempat, ya. Kita ambil dari 0 sampai 3, kita jabarkan. Oke, di sini dia menanyakan mencari nilai K. Mencari nilai K. Berarti untuk mencari nilai K, karena dia terbatas, artinya bisa terhitung karena dari 0 sampai 3, berarti kita bisa mengambil sifat yang kedua, yaitu yang jumlahnya sama dengan 1. Sisa kita jabarkan, dapatlah nanti K-nya seperti 3. Oke?
Oke, silakan Cindy, apa yang mau ditanyakan? Kenapa raise hand, Cindy? Kenapa raise hand? Ada yang mau ditanyakan atau salah tindis? Cindy? Oke, kalau enggak kita lanjut. Ah, ke contoh berikutnya yang bentuknya sedikit berbeda dengan contoh-contoh sebelumnya, yaitu dia berbentuk eksponen ya, berpangkat. Di sini tetap dua syarat itu yang menjadi utama ya, yaitu nilai peluangnya lebih besar dari nol dan eh, totalnya, jumlahnya, sigmanya itu juga sama dengan 1. Kita lihat di soal ini eh, ditanyakan yaitu ingin dibuktikan betul tidak dia fungsi massa peluang. Ya. Syarat yang pertama dia mengatakan bahwa jelas dia terpenuhi. Kenapa? Karena ketika kita ganti variabel X-nya misalkan X sama dengan 1 berarti 1/2 pangkat 1 berarti 1/2. Ini pasti lebih besar dari 0. Ya. Misalkan lagi peluang untuk 2 berarti 1/2 pangkat 2 berarti 1/4. Ini juga lebih besar dari 0. Nah, begitupun yang lain sampai tak hingga. Berarti pasti syarat yang pertama terpenuhi. Oke, lanjut. Syarat yang kedua harus terpenuhi, yaitu jumlahnya harus sama dengan 1. Ini perlu trik tersendiri ya. Perlu trik tersendiri untuk menyelesaikannya. Ya, kalau kita substitusi masuk mulai dari X sama dengan 1, maka bentuknya seperti ini. Oke. Kemudian kita tarik angka 1/2. Ya, 1/2. Maka sisa 1, 1/2 pangkat 1. Kalau kita kalikan kembali ke sini, ya, maka dia kembali ke bentuk yang ini. Ya, seperti itu. Lanjut. Ternyata yang ini tadi 1/2 pangkat 1 sampai tak hingga itu tidak lain adalah yang ini. Kan? Sesuai yang kita misalkan tadi. Makanya dia di sini juga berbentuk seperti ini. Ya? Setelah itu kita kali silang, makanya di sini koefisiennya 2. Ya. Berarti sisa kita pindah ruaskan. Berarti 2 sigma X sama dengan 1 tak hingga PX kurang sigma X sama dengan 1 sampai tak hingga PX itu sama dengan 1 kan. Ini kan ketika dikurang maka menjadi seperti ini. Ya, kesimpulan. Jadi perlu trik tersendiri. Jadi tidak ada cara paten untuk menyelesaikan misalkan untuk kasus seperti ini langkah-langkahnya pasti selalu seperti ini. Tidak. Jadi terkadang kita harus punya trik-trik tersendiri, tidak selamanya caranya sama ya. Jadi tergantung dari
contoh atau kasus yang akan kita hadapi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup untuk materi hari ini, ya, yaitu untuk mengecek seberapa paham Anda, silakan Anda selesaikan nanti tugas 2, ya, terdiri dari 2 nomor, kemudian untuk nomor 1-nya, kemudian untuk nomor 2-nya ada 1 nomor yang mirip dengan contoh 6, ya. Kemudian tugas yang kedua nomor 3 ini mirip dengan yang binomial tadi contoh 1. Sedangkan yang nomor 4 itu mirip dengan yang contoh kedua, yaitu distribusi hipergeometris. Kemudian yang nomor 3 itu, ya, binomial, ya. Ini yang binomial. Oke. Ada yang mau bertanya? Saya lihat Cindy ini masih, apakah salah pencet sehingga raise hand atau bagaimana? Siapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan. Assalamualaikum Pak. Mau bertanya untuk yang contoh itu tadi ya Pak, yang pembelian laptop. Ya, kenapa? Ini Pak masih agak bingung kenapa bisa Pak di situ untuk X sama dengan 2 peluang kejadiannya itu 68/95. Ini Pak untuk X sama dengan 2 karena bisa 95 di situ Pak. Padahal kan yang untuk X sama dengan 0, X sama dengan 1 di situ semuanya pakai plus 190. Oh, itu penyederhanaan saja. Nah, kalau Anda cari, kalau dicari kan, ini kan 18 faktorial ini kan. Saya buka dulu kita lihat. Mudah-mudahan ada. Kalimat 58. Tunggu, saya cari dulu mainboardnya. Mana white? Oke, kita coba lihat. Itu kan untuk peluang X sama dengan 2 ya. Berarti 32, 17, 15, 20, 2 ya. Oke, seperti itu ya. Nah, berarti ini kan 3 faktorial per 2 faktorial, 1 faktorial. Kita lihat berarti 17 faktorial per 2 faktorial, 15 faktorial per 20 faktorial per 18 faktorial, 2 faktorial. Kita sederhanakan. Berarti di sini dia 3. Ya. Kemudian yang di atas itu 17 kali 8 ya. Nah, karena ini kan sisa 17 kali 16 kali 15 faktorial ya.
16-nya ini bisa Iya, Pak. disederhanakan dengan 2, berarti sisa 8. Tah? 8. Ya, 15-nya Iya. ini bisa disederhanakan dengan ini. Nah, berarti per 20 kali 19 per 2 ya. Atau ini bisa langsung 10 saja. Ini bisa dicoret kan? Karena 18-nya kan bisa di sini. Habis. Ya, 20, 19, 18. Tak? Berarti sini sisa 10. Saya hapus dulu ya. Jadi sisa 10. Ini kan bisa disederhanakan. Yang mana bisa disederhanakan? 8 bisa? Iya, Bisa? Pak. 17 kali 18. Oh iya, Pak. Iya. Maka penyebutnya di Iya, bawah Pak. sisa. Ini kan bisa jadi 90. ya masing-masing dibagi 2 ya. Jadi 2. Bisa? Ya. Sudah? Oh iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Oke. Siapa tadi tuh? Kasih, Saya Pak. tidak tahu. Karena namanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wahyuni Rusli, Pak. Sudah Salah tuh kita kelihatan. di situ, Pak, anunya. Iya. Karena waktu aku tulis ini aku Pak nggak bisa masuk, makanya saya tulis di situ 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, saya sudah buka setting ya. Jadi silakan aktifkan speakernya kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Jadi materi untuk pertemuan ketiga ini sebenarnya kalau Anda sudah paham di pertemuan yang sebelumnya itu lebih gampang sebenarnya ya. Karena sebenarnya cuma 2 ya, cuma 2 yang menjadi syarat utama sesuai dengan yang tadi indikator ya. Indikator yang ingin dicapai yaitu tadi saya kembalikan dulu, yaitu Anda diharapkan bisa membuat pengertian fungsi densitas. Kapan itu dikatakan fungsi densitas? Ya, ada satu orang yang bisa? Ada tidak satu orang yang bisa menarik kesimpulan kapan dikatakan dia merupakan fungsi densitas? Silakan gunakan bahasa atau kalimat Anda sendiri. Tidak harus kalimat baku ya. Sesuai dengan pemahaman Anda, jadi tidak ada masalah. Yang penting selama itu sesuai dengan teori atau materi ya. Tidak ada masalah. Ada yang bisa menyimpulkan sesuai indikator ini? Yaitu membuat pengertian fungsi densitas ya, sesuai dengan bahasa Anda sendiri. Kapan kita bisa ambil kesimpulan bahwa suatu fungsi itu merupakan fungsi densitas, fungsi massa peluang ya. Ada yang bisa menyimpulkan? Kalau enggak ada ya saya lagi lah. Kapan? Yaitu jika variabel randomnya pertama, variabel randomnya adalah discrete atau varik ya. Kapan lagi syaratnya?
yaitu peluangnya lebih besar atau sama dengan 0. Apalagi? Oh, sigma atau jumlah mulai dari 0 sampai hingga peluangnya itu adalah 1. Oke, jadi ini 3 syarat utama ya. Definisi dari fungsi massa peluang ataukah fungsi densitas probabilitas. Jadi pertama itu variabelnya itu harus merupakan variabel random yang berbentuk diskrit atau varik, ya. Yang kedua, peluangnya itu lebih besar atau sama dengan 0, dan yang terakhir yaitu totalnya atau jumlah peluangnya itu adalah 1. Jadi itu salah satu contoh definisi fungsi densitas atau fungsi massa peluang, ya. Itu fungsi densitas sesuai bahasa saya. Jadi terserah Anda bahasanya. Yang penting intinya sebenarnya konsepnya mengarah ke sana. Nah, jadi tidak perlu bahasa baku sesuai dengan matematis. Yang penting sesuai pemahaman Anda. Oh, kalau menurut Anda misalkan lain istilahnya, misalkan cuma 2 syarat ini, ya, misalkan menurut Anda cuma 2 syarat ini sehingga kita bisa mengatakan dia fungsi massa peluang, ya. Kalau menurut saya juga itu betul, ya. Ya. Tapi lebih tepat lagi kalau kita persempit semesta pembicaraannya bahwa variabel randomnya yaitu harus yang diskrit. Karena kalau dia bukan diskrit berarti nanti dia masuk di fungsi kumulatif, ya. Yang menjadi materi berikutnya di pertemuan keempat. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, jadi jangan lupa tugas keduanya ini silakan Anda kerja, ya. Nah, saya kira ini gampang meskipun berapa nomor ya? 5 ya, tapi karena nomor satunya ada 2 bagian jadi makanya 5 nomor. Karena yang saya tugaskan ini, ya, mirip-mirip dengan di contoh, ya, yang ada di slide-nya. Jadi usahakan kerja sendiri, ya, supaya Anda lebih paham tentang materinya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita mulai absensi di simaknya, ya. Oke. Kelas ini yang semester 2, yang tadi itu yang semester 4. Oke, kita mulai dengan yang semester 4 dulu, ya. Jadi silakan menyahut, ya, aktifkan mic-nya jika disebut namanya. Kita mulai dari Arni, ada Arni? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Mana orangnya? Putri Madina, Ada ya, Pak. Arni. Tidak ada, ya. Hadir, Pak. Arni. Arni tidak ada, ya. Hadir, Pak Arni, Pak Hadi. Vidya?
Hadir Pak. Vidya yang mana Vidya? Oke, Vidya ada. Tadi lanjut. Inci. Pak Arni Pak hadir juga. Inci. Hadir Pak. Mana Inci? Oh, ini Inci. Oke. Mutiara. Mutiara, mana Mutiara? Nggak ada Mutiara ya? Mutiara Wande. Pak Arni hadir. Pak Arni hadir Pak. Mutiara nggak ada ya? Nur Sabriansa. Nur Sabriansa. Nur Sabriansa mana? Tidak aktif mic-nya. Ringan Pak. Hah? Tidak menyahut. Hadir Pak. Oke. Fisma Yuliana. Sakit Risma, Pak. Saat betul. Nggak ada ya? Pak, hadir ya Pak. Dingin dulu. Kenapa tidak ada di chat? Wah, di situ. Saat betul. Nggak ada ya? Pak, Risma Yuliana hadir Pak. Sa'datul Alfa. Shirley? Hadir Pak. Hadir Pak. Shirley mana Shirley? Udah kelihatan. Risma ada ya? Shirley ya. Shirley hadir. Lagi Mutiara tidak ada Mutiara. Izin Ki Mutiara Pak. Oke. Kenapa? Nggak bisa masuk punya anak dari tadi Pak Bede Pak. Sa'datul mana Sa'datul? Nggak ada Sa'datul ya? Sawalia? Sawalia. Ini saya lihat Sawalia. Kenapa Sawalia ada 2? Oh, login di HP 1 Pak. Hah? Login di HP 1 Pak. Oh. Sawalia. Pak, Wahyuni Rusli. Arni Pak dari tadi hadir Pak. Wahyuni Rusli. Hadir, Pak. Mana? Pak, Wahyuni Rusli hadir, Pak. Pak Arni Pak. Nggak bisa. Pak.
Ini mana Wahyu nih? Wahyuni 1, Rusli 2, hadir 3, Pak. 4, 5, 6. Ya, oke. Saya Pak Wahyuni Rusli. Pak, Erni juga hadir, Pak. Ya, ya. Dari tadi. Putus-putus. Jadi yang tidak hadir Mutiara ya? Oke, Mutiara. Iya, Pak. Tidak bisa login, Pak, dari tadi. Punya Mutiara. Kemudian yang semester 2. Mulai dari, sorry. Sudah hilang ini. Ada nih yang keluar. 22 Maret. Wandi? Mana Wandi? Out ke Wandi. Oh, ini Wandi. Wandi. Nur Hikmah. Mana Nur Hikmah? Aktifkan semua kameranya ya, yang semester 2 supaya bisa saya lihat langsung. Hadir, Pak. Hadir. Yang semester 2 ya. Nur Hikmah. Hadir, Pak. Mana? Mana Nur Hikmah Jelek ya? jaringan ke apa, Oh Pak? ya, ya. Tadi Gelap. aktif kameranya. Saya Cindy. Mana tadi Cindy? Udah kelihatan. Oh, ini Cindy. Oke, sorry, Pak. Hadir, Pak. Gus Niarni. Yang mana Gus Niarni? Oh iya, nih. Oke, sudah. Kanzul. Oke, ada. Hadir, Iya, iya, iya. Arlinda. Mana yang Arlinda? Arlinda mana ya? Out ya? Arlinda, aktifkan kameranya. Nur Alawiyah. Mana Nur Alawiyah? Hadir, Pak. Yang mana? Oh ya, ya, oke. Sorry. Saya cari di bawah, ternyata Pak. dia di atas. Siapa lagi? Nurjana. Nurjana. Hadir, Pak. Oke, pakai baju biru Nurjana. Oke. Harmayanti. Yang mana Harmayanti tuh? Oh, ini yang pakai jilbab hitam ya. Oke. Harmayanti. Suci. Suci mana Suci? Ah, Hai, Pak. udah kelihatan. Arlinda. Kenapa Arlinda ini? Yang jilbab merah, Pak. Suci, ya. Putri. Putri ya, Hadir, Pak. Hadir, oke. Pak. Arlinda. Kenapa Arlinda ini? Arlinda. Jaringannya ya?
Na na na. Aduh, ngehe.